Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman maupun Islam. Dan juga salawat berserta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga yang mengamalkannya. Siapa yang tidak mau menjadi penghafal Al-Quran ataupun menjadi sebaik-baik umat? Kalau saat ini hafalan Al-Quranmu baik, akhlakmu baik, nilai akademimu baik juga, itu bukan karena kamu hebat, tetapi memang Allah yang menjadikan setiap langkahmu mudah. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada kalian, hidup cuma sekali, ngapain ngapal Al-Quran, kayak kan gak wajib, ngapain ngapal Al-Quran, kan gak wajib. Justru karena hidup sekali, harus hafalin Al-Quran demi kenyamananmu di kehidupan akhirat nanti. Dan juga di dalam menghafal Al-Quran itu bukan siapa yang paling cepat menghafalnya, tetapi siapa yang menghafalannya terjaga sampai kematiannya. Banyak orang yang menghafal Al-Quran tapi dia tidak mau menjaga hafalannya. Sungguh merugi bagi orang-orang tersebut. Karena orang-orang yang mendapatkan syafaat hafal Al-Quran itu, yaitu orang-orang yang selalu menjaga hafalan Al-Qurannya. Sebagaimana Imam Asy-Syatibi mengatakan di dalam matannya fi qira'at as-sab', di dalam qira'at sab'ah, wa yaj'aluna mimman yakunu kitabuhu syafi'an lahum idma nasuhu fayamhala. Semoga kita dijadikan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya, yaitu orang-orang yang tidak pernah melupakan hafalannya. Jadi kata Imam Syatibi, orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran, orang yang mendapatkan kemuliaan hafal Al-Quran, yaitu orang yang tidak pernah melupakannya. Sebelum kita menghafal Al-Quran, ada 10 cara sebelum kita melangkah. Yang pertama yaitu istihdar an-niyah, yaitu adalah harus ada niat terlebih dahulu. Sebelum kita menghafal Al-Quran, tancapkan di dalam hati kita niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kita ingin beribadah, salah satunya membaca Al-Quran, maka perbanyaklah niat. Jangan jadikan niat itu satu aja. Intinya karena Allah pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan setelahnya. Perbanyak niat. Mau niat apapun, perbanyak niat. Terus yang kedua, selalu semangat dan carilah jamaah yang sama ingin menghafal Al-Quran. Masuklah kepada jamaah-jamaah yang
sama ingin menghafal Al-Quran. Karena kalau kita masuk berjamaah, kita akan terdorong untuk bersemangat terus menghafal Al-Quran. Kalau sendirian, dikhawatirkan kita malah futur, gak semangat. Maka dari itu, kalau ada komunitas Al-Quran, maka masuk, ikut bersama mereka, supaya kita terdorong terus untuk supaya bisa menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Yang ketiga, sebelum menghafal Al-Quran, gunakan mushaf satu aja. Mushaf satu, jangan pakai mushaf yang berbeda-beda. Ulama sekarang mengatakan kalau kita ingin menghafal Al-Quran, cari mushaf yang gede. Yang gede dan di sampingnya itu tidak ada apapun. Tidak ada terjemah, tidak ada warna-warni. Cukup satu warna terlebih dahulu supaya pandangan kita fokus gitu ke dalam tulisan tersebut. Yang keempat, hafalkan ayat Al-Quran yang mudah untuk dihafal. Cari ayat-ayat yang mudah terlebih dahulu. Misalkan kita mengawalinya di surat An-Naba, atau misalkan di surat Tabarak juz 29. Mulailah di ayat-ayat yang pendek. Yang kelima, harus ada target harian. Kalau kita ingin menghafal Quran, harus ada target harian yang wajib, gak boleh kita tinggalkan selamanya. Misalkan kita sibuk dari pagi sampai siang, maka carilah waktu-waktu yang mungkin bisa kita menghafal Al-Quran. Contohnya, kita sholat sehari 5 waktu. Setelah kita melakukan sholat, mulailah di 10 menit sesudah kita sholat, ngapal Al-Quran 10 menit aja. Begitu juga nanti sholat zuhur 10 menit, asar 10 menit, dan seterusnya. Harus ada hari yang atau waktu yang pas buat kita untuk ngapal Quran. Yang keenam, harus membuat catatan, target catatan. Kalau kita udah menghafal misalkan sehari 5 ayat, tulis dalam kertas 5 ayat, dan seterusnya. Yang ketujuh, mulailah menghafal Al-Quran dengan metode yang jelas dan mudah untuk kita. Sudah banyak metode menghafal Al-Quran. Maka dari itu pilihlah yang sesuai antum mau dan sukai. Misalkan kita menghafal Al-Quran, diawali dengan 1 ayat terlebih dahulu. Misalkan amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Sebelum kita berlanjut ke ayat setelahnya, maka hafalkan dulu ayat pertama sampai hafal. Di luar Al-Quran gitu. Harus di luar otak kita gitu, udah hafal. Sebelum kita mulai ke ayat setelahnya, harus bisa hafal terlebih dahulu. Terus yang ke-8, rekam apa yang telah kita hafal, maka rekam pakai HP supaya kita tahu di mana kesalahan kita, dan juga supaya tahu bacaan kita itu tajwidnya benar ataupun salah. Terus yang ke-9, carilah teman yang sama-sama
semangat untuk menghafal Al-Quran. Karena dengan teman kita akan selalu istiqomah sampai kita selesai mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Yang terakhir yaitu jangan kita memulai menghafal Al-Quran sebelum kita membaca tafsirannya. Sebelum kita menghafal Al-Quran, baca dulu tafsirannya. Setelah kita membaca tafsirannya, baru kita menghafal Al-Quran. Supaya hafalan kita itu kuat dan paham apa yang di dalam Al-Quran tersebut kandungannya. Mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan 10 cara ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran. Aqulu qawli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.